Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein dari PGMI 1A. Saya akan membahas Matematika 1 SDMI yang bertema tentang bentuk-bentuk aljabar. Bentuk aljabar terdiri dari konstanta, variabel, dan koefisien yang dihubungkan melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran dengan tanda seperti di gambar ini. Nah, pertanyaannya, apa itu konstanta, variabel, dan koefisien? Jika kita lihat gambar di 2 adalah koefisiennya, sedangkan X adalah variabelnya, dan 5 adalah konstanta. Berarti koefisien itu adalah angka yang berada di depan variabel. Sedangkan variabel itu sendiri adalah huruf yang berada di belakang koefisien. Dan konstanta adalah nilai atau angka yang tidak memiliki variabel. Seterusnya, operasi pada penjumlahan aljabar ada 6. Yang pertama penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, yang keempat pembagian, yang kelima perpangkatan, yang keenam pengakaran. Kami di sini cuma membahas 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pertama, penjumlahan aljabar. Syarat suatu aljabar bisa dijumlahkan adalah suku-sukunya harus sejenis. Yang dimaksud dengan suku sejenis adalah jika variabel dan pangkat variabelnya itu sama. Namun, jika keduanya berbeda, disebut suku yang tidak sejenis. Untuk lebih memudahkan pemahaman, kita lihat contoh di samping ini. Contoh yang pertama, 2P pangkat 2 Q ditambah 5P 2 pangkat 2 Q. Ini disebut suku yang sejenis. Kenapa? Karena variabel dan pangkat variabelnya sama. Ini variabelnya, sedangkan 2 adalah pangkat variabel. Seterusnya, 2X pangkat 2Y ditambah 2X pangkat 2Y. Ini disebut suku tidak sejenis. Kenapa? Alasannya karena variabel dan pangkatnya tidak sama. Ini variabel dan pangkatnya. Ini variabel dan pangkatnya. Sedangkan di suku yang pertama, XY pangkat 2. Kalau di suku yang kedua, X pangkat 2Y. Jadi, kesimpulan dari penjumlahan aljabar bisa dioperasikan atau bisa dijumlahkan hanya untuk suku-suku yang sejenis. Suku yang sejenis maksudnya variabel dan pangkat variabelnya sama. Dan jika tidak sama pangkat variabelnya, maka tidak bisa dijumlahkan. Kita ke contoh soal. Yang pertama, 5A negatif 2B ditambah 6A ditambah 4B negatif 3C. Seperti syarat yang tadi yang saya bilang, dalam penjumlahan aljabar yang bisa dijumlahkan atau yang disubstitusikan adalah apabila sukunya itu sejenis. Seperti yang sudah saya warnai ini adalah suku-suku yang sejenis. 5A ditambah 6A negatif 2B ditambah 4B negatif 3C sama dengan 5 ditambah 6 sama dengan 11. Variabelnya jangan lupa ditulis, sama dengan 11A ditambah negatif 2B ditambah 4. Negatif 2B ditambah 4B sama dengan 2B. Seterusnya, karena negatif 3C tidak mempunyai suku yang sama atau yang suku yang sejenis, maka tidak dijumlahkan. Contoh yang kedua, 2X ditambah 4Y
ditambah 7 ditambah 3x negatif 2y negatif 4. Seperti di atas yang saya warnai ini adalah suku-suku yang sejenis. 2x ditambah 3x ditambah 4y negatif 2y ditambah 7 negatif 4 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jangan lupa variabelnya dituliskan 5x. Terus ditambah 4 negatif 2 y sama dengan 2y. Terus 7 negatif 4 sama dengan 3. Pengurangan aljabar. Sama seperti operasi penjumlahan aljabar, kita hanya bisa melakukan operasi pengurangan aljabar jika suku-sukunya sejenis. Contoh soal yang pertama, 8x negatif 4 x ditambah 7 negatif 2 sama dengan, seperti pada penjumlahan yang saya warnai ini adalah suku yang sejenis. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Jangan lupa ditulis variabelnya x. Terus 7 dikurang 2 sama dengan 5. Contoh yang kedua, 12x ditambah 14y negatif 3x negatif 7y sama dengan 12x dikurang negatif 3x ditambah 14y negatif 7y sama dengan 9x ditambah 7y. Selanjutnya, operasi yang ketiga pada bentuk aljabar, yaitu perkalian. Berbeda dengan operasi penjumlahan dan pengurangan yang hanya bisa diselesaikan jika suku-sukunya sejenis. Untuk operasi perkalian dapat diselesaikan baik sukunya sejenis maupun tidak sejenis. Poin yang kedua, pada aljabar perkalian ditulis dengan kali ataupun hanya dipisah dengan tanda kurung. Perkalian aljabar antara suku 1 dengan suku 2. Penjumlahan A dikali B, A dikali C sama dengan AB ditambah AC. Pengurangan A dikali B, A dikali negatif B sama dengan negatif AC. Contohnya, dikali 3 sama dengan 15. Variabelnya jangan lupa ditulis 15P. 5 dikali 4 sama dengan 20. Variabelnya jangan lupa ditulis 20Q. Contoh yang kedua, negatif 4 dikali 2P sama dengan negatif 8P. Negatif 4 dikali 3 sama dengan negatif 12. Yang kedua, perkalian aljabar antara suku 2. Rumusnya AB dikali AC sama dengan AC. AD A dikali D sama dengan AD. A dikali B dikali C sama dengan BC. B dikali D sama dengan BD. Contohnya, 2x ditambah Y dikali 5x negatif 3y sama dengan 2x dikali 5x. Nah ini 2x dikali 5x. Terus 2x dikali negatif 3y. Terus y dikali 5x, y dikali negatif 3y. 2 dikali 5, 10.
Karena X-nya 2 ditulis pangkat 2. 10X pangkat 2. Terus 2X dikali negatif 3Y sama dengan negatif 6XY. Terus Y dikali 5X sama dengan 5XY. Dan Y dikali negatif 3Y sama dengan negatif 3Y pangkat 2. Sama dengan 10X pangkat 2 ditambah negatif 1XY negatif 3Y pangkat 2. X pangkat 2 karena XY ini karena hasilnya 1 bisa dituliskan hanya saja dengan variabelnya aja karena XY bernilai 1. Contoh yang kedua, 6X ditambah Y dikali 3X negatif 5Y. 6 dikali 3X. 6X dikali 3X. 6X dikali negatif 5Y. Y dikali 3X. Y dikali negatif 5Y. 6X dikali 3X sama dengan 18. Karena X-nya ada 2, ditulis pangkat 2. 18X pangkat 2. Terus 6 dikali 5 sama dengan 30. 6 dikali 5 sama dengan negatif 30. Jangan lupa ditulis variabelnya XY. Terus Y dikali 3X sama dengan 3XY. Y dikali negatif 5Y sama dengan negatif 5Y pangkat 2. Karena Y-nya ada 2 ditulis pangkat 2. Jadi hasilnya 18X pangkat 2. Karena ini sejenis, bisa dikurangkan atau bisa dijumlahkan. Karena di sini jumlah, maka negatif 27XY. Karena ini tidak ada temannya, maka ditulis saja negatif 5Y pangkat 2. Yang terakhir, operasi pada bentuk aljabar pembagian. Berikut dasar operasi pembagian pada dua elemen aljabar. Koefisien antara elemen atau suku dihitung secara terpisah. Perhitungan variabel hanya terjadi untuk variabel yang sama dengan konsep perpangkatan. Seperti xn dikali xm sama dengan x pangkat m dikurang n. X yang ada di kiri dan X yang ada di kanan, yang dua ini adalah variabel yang sama, yang sejenis. Sedangkan N dan M adalah pangkatnya. Contoh soal, 35 X pangkat 3, Y pangkat 3 dibagi 7 X pangkat 2 Y. Sama dengan 35 dibagi 7 sama dengan 5. X di pangkat 3 dikurang 2. Karena X-nya ada 2 di sini ya, yang sejenis. Terus pangkatnya berbeda, kita hitung atau kita kurangkan. Berarti X pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 1. Ditulis saja X. Terus karena Y-nya di sini juga 2, Y pangkat 3 dikurang 1 sama dengan Y pangkat 2. Contoh yang kedua, 16X pangkat 4 dikurang 12X pangkat 3 Z dibagi 2X. Seperti dasar operasi yang ada di sini, koefisien antara suku dihitung secara terpisah. Maksudnya ini,
pada dua elemen atau pada dua suku. 16x pangkat 4 dibagi 2x. Negatif 12 pangkat 3 z dibagi 2x. Ini sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Terus karena x-nya di sini variabelnya sama dan pangkatnya ada, kita hitung. 4 dikurangi 1 sama dengan 3, makanya hasilnya 8x pangkat 3. Terus negatif 12 dibagi 2 sama dengan negatif 6. Karena variabelnya sama ini dan pangkatnya ada, kita hitung atau kita kurangkan. Berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Hasilnya negatif 6x pangkat 2. Karena z ini atau variabel ini tidak ada temannya yang sejenis, maka kita tuliskan saja. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penyampaian saya kurang jelas. Mohon saya dimaafkan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.